Al-Quran itu saya percaya bahwa itu kan memang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala ya sesuai keimanan sama Bang Yusuf. Cuman Mm-mm. saya itu mempertanyakan itu dalam proses penulisannya itu loh Bang. Jadi Mm-mm. bukan Qurannya, ini penulisannya loh, pengkitabannya lah gitu, kanonisasinya lah Mm-mm. kalau istilah kami itu. Mm-mm. Itu emang ada perintah langsung dari Nabi atau dari Allah SWT? Nggak ada kan ya Bang? Baik, penyusunan itu ya Bang ya, penyusunan itu apakah Nabi memerintahkan? Jawabannya enggak, tapi ada janji Allah dia akan memeliharanya. Quran surah Al-Hijr ayat ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Dengan cara apa dia menjaganya? Satu, ketika Al-Quran diturunkan metodenya dengan hafalan. Yang kedua, ya dengan menggerakkan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar dan Zaid bin Sabit serta yang lainnya untuk memushafkan Al-Quran. Gitu. Jadi langsung Ya, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan sahabat Nabi gitu. Karena yang terjadi janji dia akan memelihara Quran. yang terjadi sama Zaid Bain itu tuh yang terjadi zaman Khalifah Abu Bakar sama Utsman ya Bang ya? Nah, gini. Jadi begini, Bang, saya jelaskan dulu ya cara Al-Qur'an itu turun. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dari malaikat Jibril. Nabi Muhammad ini mempunyai sekretaris empat. Iya, iya, betul. Empat. Pernah dengar saya itu. Betul, betul. Nah, empat. Jadi yang utama aja ya, yang utama itu Zaid bin Sabit. Oke? Nih, Oke, oke. sekretarisnya yang paling dekat. Jadi kalau terima wahyu, Nabi Muhammad itu membacakan dulu sama Zaid. Gitu. Didengarkan Ditulis di oleh Zaid. ditulis sama pelepah gitu ya. Nah, didengarkan oleh Zaid, lalu dia tuliskan dulu. Di Gitu. pelepah kan, bukan di buku, bukan Ah, di kitab, di pelepah gitu ah, ah. ya. Ya, oke, Ya, oke. dia tuliskan dulu tuh. Lalu setelah dia tuliskan, Zaid Baca ulang, ini membacakan lagi kepada Nabi. baca ulang. Ya, 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 ya. Betul nggak? Kalau kata Nabi Ya. betul, baru disebarkan, dicetak banyak-banyak. Masternya di tangan Zaid, lalu dicetak banyak-banyak. Kan kayak gitu, I- disebarkan wahyu itu. Istilahnya dapat konfirmasi ya Bang, legalisir gitu Dapat ya dari Nabi konfirmasi, langsung. betul. Ya, ya, ya. Betul, betul. Saya pernah baca itu. Pernah bicara dengan Mm-mm. Bang Ardianti soal itu Bang. Nah, itu Tetap. dikonfirmasi. Tapi maksudnya betul ya Bang ya. Maksudnya kalau itunya saya masuk nih, pemikiran Abang saya ngerti. Maksudnya Abang yang tadi yang Oh. bilang. Tapi kalau secara langsung mas, secara langsung nggak ada ya Bang ya. Kalau secara langsung gitu ya, nggak ada ya. Kalaunya perintah secara teks 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 gitu nggak ya. ada ya. Yang saya tahu nggak Teks ada ya. nggak ada, tapi Nggak konteks ada. konteks dari Konteksnya, Al-Qur'an lahafiyun, dipelihara. iya, Lahafidun. Nah, gitu. yang tersirat lah intinya bahwa itu Ya, akan memelihara tersiratlah ya kan. hafizun. Tersirat lah gitu. Oke, oke, ngerti, Betul. ngerti, ngerti. Ngerti Bang. Terus kalau itu Bang, kalau itu kan musyab apa Bang namanya? Kalau yang pelepah-pelepah itu namanya? Kalau yang Pelepah kurma, pelepah-pelepah, yang ah, pelepah kurma itu istilahnya apa itu? Bukan musyab ya? Namanya suhuf. apa tuh? Suhuf. Suhu. Suhu kan banyak nih Bang. Saya nanya nih ya Bang ya. Asli ini nanya Hmm, doang nih. Suhuf itu kan banyak. Terus ya, ketika ruwet zaman banyak Abu betul. banyak banget kan. Mungkin juga ada yang palsunya lah atau ada yang salah nulis gitu Hmm, ya Bang ya. hmm, Nah, itu kan betul. si Zaid itu kan yang jadi ketuanya itulah gitu ya, yang Ah, menentukan kan waktu itu kan Nabi udah wafat pastinya ya, karena Abu ya Bakar udah naik jadi meninggal, udah wafat khalifah, beliau. meninggal, Betul. ya udah wafat. Nah, berarti kan ketika itu zamannya Umar yang mendesak-mendesak Abu Bakar supaya ada karena terlalu banyak penghafal Quran yang meninggal. Salah Meninggal satunya di betul perang karena perang. ya, salah satunya Ah, meninggal digugur di perang Yamamah lah, terutama yang banyak makan betul. korban itu kan. Nah, dibikin komisi itu kan Bang, saya kalau mendengar penjelasannya Unirifa atau Bang Ardi gitu kan. Ah, Nah, yang saya itu kan ketua nih. Nah, itu yang dimasukkannya itu tadi apa namanya tadi apa? Tadi apa namanya Suhuf. pelepah-pelepah itu? Suhuf itu yang menentukan suhuf itu ini yang oke, ini yang mana? Siapa tuh, Bang? Baik. Jadi gini Bang, jadi gini Pak ya. Ketika di zaman Abu Bakar ada satu mushaf Al-Quran yang terdiri susunan suhuf Zaid bin Sabit dikumpulkan menjadi satu, kan kayak gitu. Tapi berseliweran juga suhuf-suhuf yang lain di pelepah kurma yang lain. Berlalu zaman Abu Bakar diserahkan kepada Hafsah di zaman Umar bin Khattab, kan gitu ya.
Nah, Anak maaf bang, motong. Anak Hafsah itu anaknya Umar bin Khattab ya. ya. Betul. Lanjut. Jadi kepada Hafsah. Habis itu berlalu pemerintahan Umar bin Khattab di zaman Utsman bin Affan. Masternya itu diserahkan kepada Utsman bin Affan. Nah, sebelum memperbanyak kan itu udah tersusun tuh secara tauqif, ditunjuk oleh Nabi udah. Ayat ini di sini, ayat ini di sini, ayat ini di sini. Yang satu master awal gitu. Kan kayak gitu. Secara tauqifiyah ya, tauqif namanya, tauqif dalam Islam. Di dalam Islam diperbanyaklah Al-Qur'an. Nah, diperbanyak Al-Qur'an itu di zaman Utsman bin Affan. Bentar, aku motong dulu bang. Tauqif itu apa? Tauqif apa? Tauqif itu cara penyusunan Al-Qur'an melalui petunjuk Nabi dan malaikat Jibril gitu. Jadi gitu. Jadi gitu, Bang. Ya, habis itu di zaman Utsman bin Affan memerintahkan yang berseliweran suhuf-suhuf itu dikumpulkan. Jadi yang melenceng dibakar, semuanya dimusnahkan gitu, agar disatukan menjadi satu cetakan. Jadi masternya itu Utsman bin Affan udah ada gitu. Jadi makanya penentuannya pada saat itu mengikuti master yang ditunjuk oleh Nabi gitu. Jadi maksudnya pemusnahan itu tujuannya supaya buat seragam. Gitu ya? Iya, jadi seragam. Jangan sampai ada yang melencong lah, beda-beda gitu ya. Betul, seragam. Oke. Nah, nanti saya sekali lagi pertanyaan terakhir, Bang. Kan yang saya tahu nih ya, saya belajar dikit lah cuman. Itu kan yang kita tahu kan kalau wahyu yang turun ke Nabi Muhammad itu kan awalnya kan di Gua Hiro kan Bang ya? Betul nggak? Ayat apa tuh? Ayat apa? Al-Alaq 1-5. Betul, ayat 1-5 kata Bang Ardi. Nah, kenapa saya nanya, kenapa ketika Quran sudah dikitabkan itu ya, udah dikitabkan, kita udah tahu di belakang gitu ya. Iya benar. Susunannya di gitu. belakang. Benar, ya ngerti. Saya tambahin dulu Bang, biar Abang jangan salah paham. Ya kan harusnya kan ini nih ayat pertama nih, kita kalau berdasarkan waktu itu kan berdasarkan waktu ya. Kurun waktu. Apa tadi ayat apa yang 1-5 itu Bang? Saya lupa. Al-Alaq ayat 1-5 harusnya kan muncul di pembukaan lah, di awal-awal gitu ya. Seharusnya kan di depan gitu ya maunya. Iya. Harusnya benar kan Bang, benar. Enggak salah kan, saya punya pikiran gitu kan. Terus harusnya kan ngurut gitu sampai ke akhir. Terakhirnya ayat apalah saya nggak tahu lah, yang terakhir pasti menjelang Nabi meninggal lah pastinya kan, meninggal Nabi wafat pasti. Asbabun nuzul namanya kan kayak gitu. Asbabun nuzul, sebab musabab, dan penunjukan cara pemushafan Al-Qur'an itu melalui tauqifiyah. Sudah ditunjuk Nabi letaknya di sini. Ini ayat pertama, ini surah pertama ketika Rasulullah hidup. Jadi seperti itu, Pak. Jadi ketika Al-Fatihah dikatakan kenapa diletakkan di pertama Al-Fatihah itu, padahal kan dia bukan wahyu pertama, karena Al-Fatihah itu adalah Ummul Qura atau ibunya Quran gitu. Maksudnya surah dari induk seluruh Al-Qur'an. Al-Fatihah, Fataha artinya pembukaan. Jadi makanya waktu dibuka Al-Fatihah, pembukaan Al-Qur'an. Nah, kayak gitu. Berarti gini, Bang. Aku nambah lagi ya Bang ya. Berarti Al-Fatihah itu kan karena pembukaan. Kalau di kita nih di Indonesia nih, itu berarti pembukaan Undang-Undang 45-nya lah kalau di undang-undangnya kayak Bang, gitu, ya. betul. Mirip ya. Mirip. Ngerti gitu. Ya udah, saya cuma nanya itu aja. Tapi ini Kristen samakan Isa dengan Yesus? Enggak lah Bang. Sebenarnya banyak yang ada buktinya. Ada buktinya sih yang saya tunjukkan tadi kan. Kayak gimana? Ada bantahannya nggak? Ada bantahannya, ayo. Kayak gimana? Kan, Abang kan itu nongtonnya maaf, bacanya di Alkitab Sabda. Di Alkitab saya baca nggak ada. Kalau di sini ya enggak lah. Kalau ini kan? enggak. Iya, enggak ada. Tapi kalau di Alkitab Sabda kan beberapa versi itu. Memang ada. Abang udah ngeliatin depan mata saya. Betul. Tuh, saya nggak nyangka loh itu ya.
Cuman kan Nggak nyangka. nggak semua, Nggak nyangka ya. Ya, Iya iya iya. orang Iya. mau gimana nyangka orang di depan mata buktinya. Kalau saya nyangka kan Ah, konyol banget kan. ah, Betul ah. emang ada. Tapi di Alkitab saya di Alkitab yang lain atau kita lihat aplikasi nggak ada. Cuma di situ Ah, doang. Lalu saya pribadi ya, kan banyak tuh kayak Bang Juma yang lain ngomong, oh kalian kan punya gereja Isa Al-Masih. Lah ya bukan salah ah. kami mah nggak pernah bikin gereja Isa Al-Masih. Kalau mau abang protes sama mereka, kenapa lu samain? Mm-mm. Jangan dipukul rata maksudnya bang. Iya Gitu. iya 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 iya. Setuju Oke bang, oke setuju. iya. Oke, Bang Enak Jemi, ngobrol sama Anda abang. sangat enak, saya sangat hormat sama Anda gitu. Oh, makasih Semoga bang, Anda makasih bang, mendapat makasih bang. hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya Amin, amin, teman-teman. amin, amin. Abang ada Eh, pertanyaan sama saya nggak? Tapi yang gampang-gampang aja, nggak enak lah. Saya nanya sama abang saya banyak. rasa cukup dulu lah, itu aja dulu. Nanti kalau Oke. ada pertanyaan lagi silakan naik gitu ya. Sangat Iya, tapi naik ke mengedukasi abang. pertanyaannya dan saya senang menjawabnya gitu. Nggak Iya, tahu tapi kenapa. naik ke abang susah banget. Saya udah berapa kali, ada 20 kalinya. Lama bisa. Masa respect saya. Sumpah. Respect Banyak sumpah banget, betul. abang banyak fansnya. Abang banyak fansnya. Saya dari Ah, 2 jam nunggu, buset deh. ah. Temanya dari apa, berubah lagi gitu. Ya kalau bisa mah, aku minta di follow lah. Jadi kalau kita Udah masuk saya cepet follow gitu. tadi. Udah, Ah, makasih banget ya bang ya. sama-sama. Salam bang. Selamat Salam buat malam. Anda. Ayo, Semoga Anda ayo. mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin. Ayo bang. Oke, selamat malam Bang Jimmy ya. Kayak gitu tuh ya, enak. Kita apa ya, senang gitu ya, diskusinya sopan, beradab, terus juga orang enak, diajak bicara. Gimana nggak semangat kan menjelaskan ya? Bagus. Diskusi kayak gitu yang bagus. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, Selamat malam Bu. ya, Kristen Islam. Islam. Oh Islam. Ada yang mau disampaikan emang Ibu? Soalnya saya buka diskusi lintas agama. Ada yang mau dipertanyakan satu kali aja. Bisa di DM aja nggak gitu? Kalau gitu gak boleh ya? Soalnya akan membuang durasi masalahnya. Saya menjelaskan. Oh, jadi harus di DM ya? Iya DM aja. Nanti saya akan insya Allah akan saya jawab gitu. Oke? Ya udah gak apa-apa sok. Oke. Saya follow dulu ya. Oke. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Samuel Ferik. Yang bening apanya yang bening? Ngaco yang bening apa yang bening? Kacau ah. Halo, selamat malam Samuel Gultom. Selamat malam Bangku. Silakan open cam-nya dulu, Bang. Bang. Mic-nya. Up, Abang itu di mana sih? Kok terang kali? Kayak siang. Hah? udah tua Bang. Siang apa malam di situ? Oh malam lah Bang. Iya. Oke, Anda dari Kristen, Bang? Iya Kristen Bang. Silakan Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Aku mau bertanya nih Bang, ini caption Abang ini lah ya kan? Maksudnya Kristen samakan Isa dengan Yesus, maksudnya kemana nih Bang? Iya, kenapa pihak Kristen menyamakan Nabi Isa dengan Yesus? Apa alasannya? Lah, kok turun? Kok turun? Ih, abang.
Yang Kristen mana? Nih ada bertanda teman nih. Rich Michael. Halo, selamat malam Bang. Selamat malam Pak Ustadz. Malam. Pak Ustadz. Iya, silakan dibuka dulu kameranya. Pakai baju dulu. Sabar. Masih nggak pakai baju Mas ya? Waduh, kagak pakai baju. Allahu Akbar. Iya. Allahu Akbar kata di YouTube. Iya. Weh, abang ini. Iya. Ingat. Iya. Oh, iya bang. Apa yang perlu saya obati malam hari ini? Iya. Apa yang abang mau tanyakan malam hari ini? Nah, cuma ini aja sih Pak Ustadz. Kristen samakan Isa dengan Yesus kan? Iya, betul. Iya Pak Ustadz. Iya bang, di kitab Saya Anda sendiri kenapa? juga kadang Kenapa pihak Kristen menyamakan Nabi Isa dengan Yesus gitu? ya sebenarnya sih ada konsep yang sama, ada yang beda. Oh, Karena kalau lihat dari ceritanya sih mirip-mirip begitu loh Pak Ustadz. sekarang kayak gini bang, ya abang tahu nggak di mana Kristen menyamakan Nabi Isa dengan Yesus itu? Dari kitab abang loh. Oke, Saya bukakan ya, mau ya? boleh nggak apa-apa. Nah, nih. Nih bang. Nah, saya mau pertanggungjawaban Kristen ini. Kenapa di Kristen disamakan? Ini Alkitab ya bang ya. Oke, Matius 1 pasal 1. Oke, inilah silsilah Yesus Kristus. Lihat ke bawah. Nah, apa ini? Ah, Kenapa Nabi Isa kami dicomot? masih ya. Ah, Makanya di kemarin tuh kan di kalender kita lah Pak Ustadz ya. Kan baru-baru ini aja diganti itu. di Tapi kalender Pak Ustadz udah dihilangin, setuju kenapa malah dicomot ke kitab sekarang, Bang? Kenapa malah ke kitab sekarang dicomotnya? Artinya Isa Al-Masih itu kan juru selamat ya. Al-Masih itu, abang mau tahu Al-Masih itu apa? Al-Masih itu nama adalah sang pengusap. Nah, Isa Al-Masih itu artinya Pak Ustadz. Isa sang pengusap, Oh, bukan sang sang juru selamat. pengusap. Iya, sang pengusap karena mukjizat dia rata-rata dia mengusap. Oh. Jadi Gitu. Pak Ustadz sendiri, menurut Pak Ustadz sendiri itu Isa Al-Masih yang ada di dalam Islam dengan Kristen itu dengan Yesus itu beda ya Pak Ustadz? Lah, begini Bang, ya, kalau kita lihat dari ajarannya itu sama. Kalau dari segi ajarannya. Kalau kita lihat di Al-Qur'an, Nabi Isa berkata di dalam Quran surah Ali Imran ayat 49, "Wa rasulan ila bani Israel." Dan aku diutus untuk Bani Israel. Ternyata ajaran Yesus sama. Ada dalam Matius 15 nomor 24. Aku hanya diutus untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Kan sama? Sama. Tuh. Nah, Ya pengakuannya sama. Terus yang kedua, makanya waktu itu saya bilang sama Pak Ustadz apa? Saya ini Krislam. Krislam. Iya. Bentar Bang ya, saya ini dulu ya, blokir judul dulu. Nah, ya itu perlu diblokir tuh judul itu.
Ya, oke. Jadi gini Bang, ya. Yang kedua, kata Yesus di Lukas 4 nomor 8. Apa kata Yesus? Sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Betul? Betul. Nah, ternyata Nabi Isa juga nyuruh kayak gitu. Di dalam Quran, surah Maryam ayat 36. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Tuh. Kalau demikian Pak Ustadz, setuju, sama berarti ya. Cuman beda penyebutan atau gimana tuh? Karena memang ada beberapa pendeta yang setuju, ada yang enggak, beda persepsi juga gitu loh. Jadi gini Bang ya. Nah, Nabi Isa dengan Yesus ini ya, dia berbeda cerita dari dua agama. Kan kayak gitu. Yang satu yang signifikannya itu, yang satu disalib, yang satu tidak. Betul, itu yang signifikannya di situ tuh. Signifikannya kan di situ. Saya bilang lama-lama ini ya kan, semakin saya baca ini, kalau saya baca buku ini Pak Ustadz, Apa tuh? saya suka baca buku juga kan. Ada satu yang saya masih pelajari, malah buku apa ini? Sekte Krislam abangnya ya. Ini saya baca ini. Sekte Krislam. Apa itu dunia? Apa itu Bang? Sejarah dunia yang disembunyikan. Terus? Jadi ada beberapa agama kan. Jadi artinya kenapa saya bilang Krislam? Islam itu kan artinya kan selamat sentosa. Seorang Kristen yang selamat kan. Tapi ya sekte Krislam ini Bang masih ke gereja atau kagak sektenya ini? Sekte Krislam ini. Saya hari Jumat dengar khotbah di masjid. Oh, Jumat dengar khotbah teman-teman. Jadi kalau Minggu juga joget-joget gitu ikut. Beda. Macam mana ini? Aneh kali abang ini. Ada. Contoh ya, saya lihat contoh cerita nama aja ya. Kayak saya selalu masih berdebat sendiri dalam pikiran. Nama Abraham. Apa tuh? Nama Ibrahim. Nama Brahma. Satu aja orangnya kan? Apa beda? Iya. Satu kan? Iya, itu dari pengucapan aja, logat pengucapan Bang. Betul. Karena kan bahasa Semetik dia. Gitu. Isa ya Eso Isa. Sama orang yang penuh dengan kedengkian sama Islam, dia nggak mengakui. Kalau saya mengakui, memang Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu menurut saya sama kok. Satu, baik. Ya. Tapi Bang, saya mau tanya Anda nih, jujur. Kira-kira Anda yakin dia tidak disalib atau yakin dia disalib? Kalau ke iman ya, lebih kayak percaya kan gitu ya. Saya yakin dia disalib. Kan begitu. Yakin disalib. Yakin disalib kan, kalau Baik. karena kita memang penganut Tritunggal kan gitu tuh. Baik. Makanya begitu saya belajar tentang Kristen, Islam pun saya bukan nggak belajar, saya belajar. Makanya kenapa saya selalu mendengar kok saya Baik, Bang. khotbah di masjid. Kalau begitu saya mau ajak Anda berpikir, boleh? Boleh kita berpikir, Ustaz. Oke. Dari mana yang kita percaya dari dua agama ini ya? Apakah disalib atau tidak? Ya. Nah, ini fundamental masalahnya. Bang, ini saya ambil contoh ya. Saya mempunyai anak nih, oke? Nah, anak saya ini saya utus dari Kalimantan ke Jakarta. Oke? Selama anak saya di Jakarta, ya, dia riwayat hidupnya itu dituliskan orang-orang Jakarta. Oke? Nah, tiba-tiba anak saya telepon ke saya. Anak saya mau dibunuh di Jakarta. Dia minta jemput sama saya. Halo ayah, ini saya terancam di Jakarta, mau dibunuh orang.
jemput dong. Lalu saya jemput anak saya pakai jet pribadi tanpa sepengetahuan orang. Kan kayak gitu. Nah, saya jemputlah anak saya bawa dia ke rumah. Tiba-tiba ada tulisan orang Jakarta, anak Yusuf mati. Kira-kira setelah ada berita anak Yusuf mati di Jakarta itu, pastikan saya respon. Enggak, anak saya masih hidup. Anak saya bawa ke rumah, dia sedang istirahat. Saya bantah anak saya mati, dia ada di rumah. Kan gitu. Nah, kira-kira apakah Anda percaya dengan tulisan orang Jakarta yang tidak melihat kematian anak saya? Atau lebih percaya dengan saya yang menjemput dan yang mengutus? Terus? Kira-kira Anda lebih percaya tulisan orang Jakarta yang tidak melihat kejadian penjemputan, atau lebih percaya saya yang membantah bahwa anak saya ada di rumah? Sebagai orang tua, saya jemput dia pakai jet pribadi, lalu saya letakkan dia di rumah. Itu contoh. Anda lebih percaya mana? Lebih percaya bantahan saya atau lebih percaya tulisan orang Jakarta yang tidak melihat? Fakta. Kalau kita mau bicara bilang Bentar fakta, dulu, ya saya jangan kesana kemari dulu, Bang. Kira-kira Anda lebih percaya mana? Tulisan orang Jakarta atau dari bantahan saya? Kalau di Kristen tuh ya pastinya arahnya kayak Pak Ustadz menggiring itu, larinya ya percaya dengan tulisan orang Jakarta. Nah, kalau ya kitab Kristen kan kayak tulisan orang Jakarta, Anda paham tuh? Karena penulisnya pun tidak ada di tiang salibnya Yesus, tidak ada melihat secara langsung gitu. Nah, makanya saya bantah dari Banjarmasin. Oh tidak, anak saya tidak mati di Jakarta, dia ada di rumah, saya jemput. Saya tarik. Kira-kira Anda lebih percaya saya atau tulisan orang Jakarta? Ya kalau sekarang Itu aja. ya kayak kita beragama ya pasti percaya tuh tulisan itu karena kita tidak pernah melihat. Nah, Sama kayak kalaunya kita kalau secara logika, Bang ya, secara logika ya, akal sehat kita tidak akan menerima dengan tulisan orang Jakarta. Pasti orang lebih percaya kepada yang mengutus atau orang tuanya yang menjemput. Ya. Nggak mungkin orang percaya dengan tulisan orang Jakarta yang tidak melihat kejadian. Tuh, sama kayak ini, boleh saya samakan persepsinya Pak Ustadz ya. Ibarat kata begini, saya kan belajar Islam, saya belajar Kristen. Lu syahadat dong, kan begitu. Syahadat kan bersaksi kan. Nah, la ilaha illallah kan. Ya, begitu pada saat, karena aku nggak melihat Muhammad, nggak mungkin aku bisa bersaksi kan. Kalau Kayak bersaksi gitu. kan fakta yang aku lihat. Mungkin Bang, hampir sama yang konsepnya namanya begitu, ya. beda. Yang namanya saksi ya kagak usah repot, Bang. Anda ke persidangan di Indonesia aja, saksi ahli kagak lihat dengan mata dia. Jadi yang namanya bersaksi itu bukan berarti harus melihat dengan biji mata, kagak. Makanya kan di persidangan ada tuh saksi ahli. Apakah dia ada di tempat kejadian waktu kejadiannya? Ya tidak. Tapi dia saksi ahli. Nggak kuat loh Pak Ustadz. Nah, jadi Yang ada paling saksi kuat itu ahli. adalah saksi fakta yang lihat dengan mata kepalanya itu lebih kuat dibanding dengan ahli ya. Nah, jadi yang namanya saksi ahli kan tidak di tempat, oke? Dia tidak melihat, cuma berdasarkan analisa lah kayak gitu ya. Nah, analisa artinya apa? Setiap yang dipersaksikan itu bukan berarti harus melihat dengan biji mata. Kagak. Nah, itu baru bisa bersaksi kan. Iya. Sama kayak Jadi konsep seperti tadi kayak apa Pak Ustadz persaksi? bilang, orang Jakarta menulis terus menyampaikan, terus kita percaya sehat. Oh, beda analogi, Bang. Beda analogi itu. Beda analogi.
Kalaunya kita bersaksi bukan berarti dengan mata. Persaksian kita gimana? Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita lakukan dengan tindakan kesaksian kita itu, ikrar kita itu. Tidak menyekutukan dia dengan apapun, dengan benda apapun, dengan patung apapun, dengan Tuhan manapun. Gitu. Bukan berarti aku bersaksi. Enggak, di situ tidak tertulis aku melihat. Enggak ada. Bedakan bahasanya. Aku melihat tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan mata yang main, tapi saksi. Saksi itu dari tindakan dan keseluruhan. Kalau kosakatanya aku melihat tidak ada Tuhan selain Allah. Aku melihat Nabi Muhammad utusan Allah, baru keramput, dusta itu. Nah, itu dusta. Tapi kalau aku bersaksi, bukan mata saja, ya, bukan mata, tapi dari iman, tindakan, semuanya gitu. Gitu caranya, Bang. Begitu ya, Ustaz. Bedakan kosakatanya. Judulnya ya keren sih judulnya Pak Ustadz. Karena banyak kok kita yang memang yang sepakat Kristen itu Yesus itu beda dengan Isa, ada yang sama. Makanya kemarin kan sampai diganti itu Isa Al-Masih itu jadi. Lalu kenapa di kitab Anda ini ada tulisan Isa Al-Masih? Ya Isa Al-Masih itu ya sang juru selamat, itu Yesus Kristus sebenarnya. Kalau yang saya berarti menurut Anda sama gitu? Sama. Ya udah, ya berarti Kristen nyamain. Nggak apa-apa Pak Ustadz, karena saya bilang kan kalau dibilang kan memang Kristen lebih dulu mungkin ya, terus kemudian Islam. Jadi ya mungkin ya saya bilang nggak apa-apa lah kalau memang sama, cuman beda-beda penerjemah, mungkin beda pengucapan, ya nggak masalah kok. Kenapa sih Bang di Kristen itu kenapa kagak belajar teks aslinya aja coba? Takut perpuluhan bangkrut atau kayak gimana sih? Iya, seharusnya kan diajarkan teks Yunaninya. Kenapa nggak diajarkan? Takutkah perpuluhan kebongkar gitu? Saya aja udah nggak pernah perpuluhan itu. Oh, nggak pernah lagi juga. Gak mau bayar lagi abangnya perpuluhan, teman-teman, bangkrut di gereja ya. Kawan-kawan, abangnya udah nggak bayar perpuluhan lagi, nggak mau lagi dia. Kalau sedekah beda, sedekah dengan perpuluhan beda. Misalkan kita ikhlas berapa? Kita ya lebih baik kita perpuluhan itu kan tujuannya mungkin untuk berbagi ya. Ya saya bilang saya udah nggak perlu perpuluhan karena udah ada penggenapan. Jadi akhirnya kan yang memang suka perpuluhan akhirnya marah-marah dia. Aku mah nggak peduli. Bang, ada loh kata pendeta Luga Tamburan, kalau kagak bayar perpuluhan kamu akan digarami di neraka katanya. Digarami dengan api di neraka kalau kagak bayar perpuluhan, kata pendeta Luga. Lagi butuh duit dia. Kok jujur kali kau Bang. Kita manusia itu harus. Aduh. Kita berdiskusi, buang dulu semua kedengkian, iri hati, amarah. Ya baru kita jujur aja, open, apa masalahnya? Toh nanti iya, kalau kita berbuat baik, ya pintu surga kebuka kan begitu. Toh kita sama-sama manusia. Ya udah Bang, kagak usah lagi lah. Enteng gak ke arah sana karena tiap hari juga saya udah betul itu juga. Ente udah betul Bang, kagak usah lagi bayar perpuluhan itu, nggak usah lagi. Udah jujur itu, lagi butuh duit itu. Kalau saya sih ya kalau hari Jumat tadi Pak Ustadz. Iya. Udah lama. Karena jujur Pak Ustadz ya, saya Kristen Protestan ya. Jadi banyak sekali yang
aduh udah hancur sudah saya bilang ya. Ah, Jadi memang tidak hancur semua, ada yang sudah ya peribadatan itu sudah menjadi lahan bisnis, saya bisa katakan begitu ya. Karena oh gitu. ya nggak konsep lagi di situ, Pak Ustadz. Tiba-tiba udah selesai ibadah itu. Itu kasihan banget. Saya sendiri bukan apa ya, mungkin ada juga mungkin di Islam yang lain yang memang beda aliran sama Pak Ustadz kan. Di Kristen tuh Kalau di Islam nggak ada kayak gitu bang. syukurlah. Tameng ibadah itu kayak kagak ada. Ya. Kagak ada tameng ibadah. Jadi ya mau gimana, udah terjadi seperti itu. Jadi teman-teman yang Kristen yang mau berpuluhan, silakan 1/10 kan begitu. Yang sudah paham tidak perlu bersepuluh ya tidak perlu bersepuluh. Terkadang itu Iya, jujur. aku hari ini nggak pergi gereja karena nggak ada duit. Sedangkan yang Tuhan itu apa? Aku butuh jiwa ragamu, ketulusanmu untuk datang mengaku dosamu di hadapan hadirat Tuhan. Bukan duit yang dilihat. Iya. Betul. Betul. Tuhan itu maha ya kok. Mm-mm. Jadi jangan Ngapain dikasih duit? Tuhan maha kaya gitu bang ya, betul. Dengan persembahan lu nggak persembahan, rezekimu terhambat, mana ada. Kalau ada begitu Tuhan nggak perlu disembah. Oh, memang waktu abang bergereja kayak gitu ancamannya, rezekimu akan terhambat kalau kagak bayar perpuluhan gitu emang. Kalau orang punya motif ada aja, bukan saya mau menjelekkan, tapi ada kayak gitu. Wah ada. Ngeri juga ya. Bukan ini, punya kritis Pak Ustadz. Bahkan apa ya? Nggak perlu munafik lah. Memang harus banyak yang perlu diperbaiki di agama kita. Jadi kalau live berdebat siapa mau masuk surga, siapa mau masuk neraka, emang lu yakin lu masuk neraka sih bilang? Iya, Bang. Mantap bang. Mau masuk surga. Saya sampai bilang Mantap. Teman-teman di kantor. Kalau kau penuh dengan keraguan-raguan, gak usah kau sembah, gak usah kau pergi gereja, gak usah kamu sholat. Nanti kau yakin Allahmu pasti akan kasih kamu begitu. Kalau kau kerja bersungut-sungut, kamu penuh iri, dengki dalam dirimu, jangan berharap Allah mau kasih kamu rezeki sih, belum begitu. Bang, banyak Kristen yang akan DM abang habis ini. Nggak ada rasa iri dan Habis abang dicaci maki Kristen habis ini, lihat aja. nah, saya kasih ayat. Itu dasarnya apa? Bukan mau menjelekan Kristen, ya memang ada oknum yang begitu. Makanya ada perdebatan di agama sendiri tuh. Makanya judul ini aja jadi perdebatan di kita juga. Oh, Isa sama Yesus itu beda. Karena di Kristen lahirnya di kandang domba, di Islam lahirnya di pohon kurma, udah jelas beda. Saya bilang itu udah bodoh berpikir. Iya. Bang Rich, saya naikin Kristen satu lagi boleh nggak? Nggak apa-apa. Coba. Sambil ngecas dulu ya. Iya, sambil ngecas. Halo, selamat malam. Selamat malam. Nah, apa ini? Iya, disapa-sapa. Selamat malam lah. Dibuka dulu kameranya. Sorry, saya keburu ke belakang, kelamaan nunggu di bawah tadi. Sorry. Salam kenal. Siapa ini? Supaya sama Rich Mikael ya. Oke. Aktifkan kamera, bentar. Ya, saya buka kamera bentar ya, sabar ya. Saya baru keburu ke belakang tadi karena nunggu lagi. Sebentar. Terima kasih. Sebentar, sabar. Iya, yang di YouTube Bang Arik Palah.
Doakan aja ya. Sabar, PI. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau hidayah. Sebentar. Shalom semuanya, salam kenal. Iya. Salam kajim, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Iya, selamat malam. Apa gawian ikam di sini, Cup? Bisa bahasa Banjar pian lah. Kasih tahu kalau Ucup nih orang Banjarmasin. Orang Banjarmasin kah orang mananya, Cup? Saya orang Banjarmasin, memang kelahiran Banjarmasin. Di Banjarmasin. Mana? Memang di Banjarnya kah atau mananya? Di Banjarnya. Oh, pian orang Banjarnya kah? Oke. Sangkaku pelai harinya kah, kandangannya kah? Benar bukan di kabupaten, bukan. Oke, Banjarmasin. Oke. Saya anak kota. Ya, salam kenal. Siapa namanya nih? Rich Michael. Iya, salam kenal Bu Lina Wijaya. Siap. Apa nih? Aduh, kacamata minus kemana ya? Waduh. Kristen samakan Isa dengan Yesus. Oke. Oh. Ada tanggapan? Tanggapannya, saya Kristen, saya pengikut Kristus. Dan tanggapan saya, Isa alaihissalam yang ada di dalam Al-Quran jelas bukan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Itu udah clear. Nggak ada yang perlu dipertentangkan. Bukti yang paling mendasar adalah ketika pemerintah Republik Indonesia September 2023 mengeluarkan peraturan dan pengumuman bahwa kalender nasional tidak boleh lagi menggunakan Isa Al-Masih. Itu sebagai bentuk agar tidak ada kekacauan atau kerancuan. Jadi di sana langsung ditulis kematian Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, dan seterusnya. Sebenarnya itu sudah menjadi satu patokan yang umum ya. Karena apa? Dalam Islam sendiri jelas patuh, tunduk, taat kepada Allah, kepada Nabi dan Rasul, dan kepada pemimpin tentu pemerintah Republik Indonesia. Kalau dalam Kristen itu Roma pasal 13 jelas, patuh dan tunduklah kepada pemerintah karena pemerintah berasal dari Allah. Jadi kalau pemerintah sudah mencanangkan tidak boleh lagi menggunakan Isa Al-Masih supaya tidak blunder, ya kita harus ikut. Artinya Yesus Kristus dalam Kristen memang bukan Isa alaihissalam dalam Al-Quran. Selesai di situ. Baik. Lalu kenapa di kitab Anda malah mencomot Nabi Isa? Nah, ini perhatikan nih. Kalau Alkitab sebentar, saya mau tegaskan, Alkitab yang dipakai berdasarkan Roma pasal 13 tadi, tunduk patuh kepada pemerintah, itu Alkitab yang hanya dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Di luar Lembaga Alkitab Indonesia, saya pribadi tidak mengakui. Jadi silakan aja teman-teman yang mau pakai. Udah itu aja. Oh, jadi ini nggak diakui nih? Tidak. Bagi saya pakai Roma. Oh, tidak diakui. Iya. Bahwa pemerintah hanya mempercayakan Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi di luar Lembaga Alkitab Indonesia, kenapa kita harus ngotot untuk memakai? Udah ini kan itu. Nggak peduli mau ILT, mau Sabda, mau apapun. Maklina. Ini kan dari LAI kan? Selama tidak dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, maka kami tidak memakainya. Kami yang sadar hukum, kami yang mengerti Roma pasal 13. Ini kan dari LAI toh? Tidak dari LAI Sabda itu. LAI ya LAI. Oh, dari mana? TB. Kalau LAI itu namanya TB atau terjemahan baru, itu clear. Ini TB-nya ada nih. Ya. Jadi kalau dari TB kita pakai, kalau dari Sabda, dari ILT kita nggak pakai. Udah, sesederhana itu. Jadi yang ini nggak diakui, yang lain ini. Bukan masalah tidak diakui, selama tidak dikeluarkan oleh LAI, kita tidak pakai, bro. Itu aja. Oh, tidak pakai. Iya. Makanya tadi saya bilang Pak Ustaz. Saya sudah ke pabrik Alkitab di Bogor. Saya sudah ke Puyeng ya, kebanyakan yang mana yang betul gitu. Masa Bogor. Karena hari ini teman-teman saya suka mengikuti koreksi Al-Quran. Jadi itu aja. Ya, Bang Rich, kenapa? Enggak. Nah, maksudnya saya begini, selama itu kok baru 2024 kan diganti kan begitu. Oke, Bang Yusuf, saya cuman mau tambahkan itu saja, cuman mau sampaikan itu saja. Di luar pribadi saya yang mengerti Roma pasal 13, saya tidak peduli. Supaya tidak ada kekacau balauan, Islam jangan ngemis-ngemis, ke Kristen minta diakui sama. Kristen juga jangan bodoh, mau menyamakan Isa Al-Masih di dalam Al-Quran dengan Yesus Kristus di dalam Alkitab, itu penting.
Jadi ketika pemerintah sudah melakukan itu, kita harus tunduk patuh. Jadi Islam eksklusif, jadi Kristen harus eksklusif. Satu Mbak Lina, saya mau tanya. Diberikan kepadamu dan Yesus Kristus artinya sang juru selamat. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Maklina, saya mau tanya satu hal. Lalu gimana dengan masalah gereja yang masih memakai gereja Isa Al-Masih itu namanya? Kayak gimana tuh? Belajar sejarah teman-teman ya. Saya kasih waktu 2 menit menjelaskan. Penggunaan Isa Al-Masih itu di Alkitab terjemahan lama. Dan pembangunan gereja tersebut yang menggunakan Isa Al-Masih boleh dicek sejarahnya, pasti dibangun di bawah tahun 1940-an. Karena apa? Karena masih menggunakan Alkitab yang ada terjemahan Isa Al-Masih. Kalau hari ini itu mau dibongkar atau mau diganti, maka berkaitan dengan 3 hal. 1, itu situs budaya atau sejarah. Kedua, itu berkaitan dengan jemaat-jemaat lama yang mungkin bisa jadi tidak mau. Dan yang ketiga, itu berkaitan dengan nama hukum, pergantiannya itu tidak mudah. Jadi ada yang mau diganti, ada yang tidak mau diganti. Tahun 1958, Bung Karno memiliki satu kebijakan nasional mengganti semua nama yang berbau Cina. Rata-rata gereja Isa Al-Masih itu adalah gereja Tionghoa. Boleh dicek sejarahnya. Lalu mereka berganti nama menjadi gereja Isa Al-Masih. Itu sejarah teman-teman ya. Silakan. Jadi gini, Malina, kalau seperti itu, bisakah diajukan dari internal Kristen supaya nama gereja itu diubah gitu? Bisa, makanya tadi saya bilang kayak 3 unsur. Pertama itu ada yang mempertahankan karena situs budaya atau sejarah. Yang kedua terkait jemaat-jemaat tuanya, majelis-majelis tuanya setuju atau tidak. Yang ketiga perubahan-perubahan hukum nama itu dari nama jalan, nama tempat, pajak dan lain-lain. Itu terkait mereka. Ada yang sudah diganti, ada yang belum diganti. Tetapi kalau kita mau cek sejarah, semua gereja yang bernama Isa Al-Masih itu berasal dari gereja Tionghoa. Sebab ada peraturan pemerintah, yaitu tadi tidak boleh ada nama Tionghoa di Indonesia tahun 1958. Itu adalah keputusan Bung Karno. Oke lah, kalau kayak gitu penyampaiannya. Thank you ya. Ya, sama-sama. Thank you. Semangat. Oke. Saya akan lanjut diskusi. Mau turun emang? Oh, turun. Ya. Ya udahlah kalau gitu revisi lagi Bang. Enggak betul selain milik Maklina enggak ada yang betul gitu. Itu aja kesimpulannya. Selain milik Maklina ya kagak ada yang betul Kristennya. Udah. Saya menyimpulkannya simpel gitu. Gimana Bang? Ya, jadi begitu ada pergantian, perombakan segala macam itu kan jadi muncul perdebatan baru dalam agama itu sendiri. Ya kan? Nanti kan bingung nih. Saya simpel aja berpikir. Paling Tuhan belum mau sebut nama saya apa, saya terima kok. Betul Bang. Ya kayak gitu. Pantas anutannya sekarang ke Islam gitu. Karena begini, di dalam Alkitab itu juga saya lupa ayatnya. Boleh kamu mendengar ya seluruh khotbah dari para pendeta, tapi kamu harus cerdik. Kamu harus berhikmat. Bukan berarti pendeta ngomong A sampai Z kita harus percaya, enggak juga. Kita harus cerdik, kita harus berhikmat dalam melihat, menilai, membaca. Kan begitu. Oke. Betul. Tapi Abang masih mengakui Yesus itu Tuhan sampai hari ini. Berarti memang dari Kristen. Bang, saya ajak lagi nih Anda berpikir. Bang, saya mau tanya sama Abang satu-satu ya. Nggak apa-apa, kita santai. Bang, kalau Anda makan nasi pantas nggak? Pantas lah. Pantas. Kalau Anda makan kotoran? Nggak pantas loh. Nggak pantas. Anda manusia. Bagi manusia ada yang tidak pantas, betul? Apalagi bagi Tuhan. Ada yang tidak pantas bagi Tuhan, betul? Ada pastinya. Ada. Ya. Nah, makanya Bang, seperti itulah pemikirannya. Kagak pantas Tuhan itu jadi manusia gitu. Ya, itu kan Nggak pantas Tuhan itu disusui oleh manusia. Nggak pantas Tuhan itu dikandung manusia. Nggak pantas Tuhan itu disunat manusia. Nggak pantas Tuhan itu diseret manusia. Nggak pantas diludahi manusia. Nggak pantas ditombak manusia. Nggak pantas dibunuh manusia. Nggak pantas. Itu saya setuju sama karena
apa sesungguhnya kalau masuk di konsep nanti konsep trinitasnya Kristen sudah muncul lagi banyak perdebatan kan. Kalau konsep Pak Ustadz tadi bilang Tuhan itu memang nggak pantas dibunuh, tapi kalau di Kristen kenapa dia sampai dibunuh kan gitu kan? Jadi kalau secara akal sehat manusia, logika manusia sejujurnya memang nggak akan masuk di logikanya kayak gitu. Cuma ya ngapain bang mengimani yang kagak masuk logika bang? Wah ini berarti Kristen cuma mengimani kan begitu. Iya parah. Imani saja namanya itu bang. Masih di situ. Oh, imani saja itu namanya. Macam mana? Makanya begitu misalkan nih, itu tuh masih muncul perdebatan di saya tadi kayak di awal tadi saya bilang sama Pak Ustadz. Berarti kan agama Kristen sama Islam ini kan sama-sama agama dakwah kan Pak Ustadz. Halo? Kalau bisa menurut Islam, oh ini yang Kristen harus diselamatkan. Kristen bilang yang Islam harus diselamatkan. Sama-sama yang mau diselamatkan. Paling Tuhan ketawa nih. Ini umatnya lagi berantem gitu ya. Lagi berantem. Padahal Tuhan biasa aja. Syukron Pak Agus Salim ya, syukron. Ya kan? Tuhan biasa aja. Ya kan? Kita lagi berdebat nih kan, mana yang benar, mana yang salah kan kayak gitu. Jadi konsep saya memang sampai sekarang masih percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan, terlepas dari kenapa dia harus mati. Ya kan? Jadi kalau tapi pikirkan lagi bang, yang saya sampaikan tadi pantas tidak pantasnya. Anda sudah mengetahui ada yang tidak pantas bagi Tuhan kan kayak gitu. Kalau secara prinsip manusia biasa kayak kita, nggak pantas lah. Itu nggak pantas sama sekali. Kenapa dia harus dicambuk? Dia Tuhan kok. Dia membawa kebenaran kok. Kan begitu konsepnya Pak. Iya. Kenapa harus dibunuh kan begitu? Ya itu tadi konsep di awal. Makanya kalau saya belajar itu Pak Ustaz, saya belajar di awal, tengah, sama akhir. Endingnya seperti apa nih nanti? Tengahnya seperti apa nih dalam proses perjalanan hidup? Awalnya dia seperti apa? Kenapa kok dia mau rela berkorban? Nanti kan ini aja bang. Berbeda, Pak Ustaz. Yang penting jangan nyembah jalan lah. Tapi saya masih percaya Allah itu satu. Ntar abang dibilang bidat pula di Kristen nanti. Itu dia sendiri yang berdosa. Gitu. Nah macet abangnya teman-teman. Bang macet nih. Jadi siapapun yang iya. Bang ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada, mungkin saya naikkan Kristen yang lain gitu. Boleh Pak Ustadz, kita diskusi dulu karena memang masih banyak yang karena iri, karena marah, karena emosi sama Islam, akhirnya kan kita jatuhnya menghujat, ya nggak baik lah. Lebih baik diskusi santai, ngobrol, ya apa yang kamu tahu kamu sampaikan, saya bilang begitu sama teman-teman. Apa yang saya mengerti saya sampaikan. Tapi kan kita harus diskusi dulu. Begini bang, abang ada yang mau didiskusikan lagi sama saya, ada pertanyaan gitu. Kalau abang tidak ada pertanyaan, saya nggak nanya, tapi saya menaikkan Kristen yang lain gitu. Naikin aja dulu Kristen yang lain. Abang mau nongkrong maksudnya? Mau turun, nggak apa-apa. Cuma tadi pertanyaan saya di akhir itu aja sih Pak Ustadz, karena pada saat itu tadi kan Pak Ustadz sudah menjawab kan. Begitu kita bersabda, kita bersaksi, endingnya kan harus bersaksi kan begitu. Nah itu saya masih terus belajar kok Mas ya. Baik, dipelajari lagi bang ya. Apa yang saya sampaikan nanti abang bisa ambil rekamannya di YouTube juga gitu ya. Siap. Makasih banyak loh Pak Ustadz sudah. Oke, sama-sama bang. Ya intinya salamati itu sama dengan Yesus Kristus. Oke, terima kasih atas ininya bang ya. Selamat malam. Sehat selalu. Iya, ya kita udah jelaskan ya sama abangnya. Yang namanya bersaksi itu bukan berarti melihat dengan mata. Nggak ada syahadat itu kosakatanya. Aku melihat bahwa tiada Tuhan selain Allah.
Baru bisa kita bilang, ya kapan kau melihat, bohong aja kau melihat. Tapi kalau aku bersaksi, saksi bukan berarti harus dengan mata. Ya, bentar, kita naikin Kristen yang lain. Mana nih? Divana. Ia ikrar pengakuan. Halo, selamat malam. Malam. Aduh bang, suaranya minoritas sekali bang. Coba kencangin dikit bang, suaranya bang. Bang, dibuka dulu kameranya bang. Bang AI KTP lagi sunat itu. Bang AI KTP spill dong sunatnya dong. Naik sini lah, ayo spill sunatnya, mau nggak? Enak kan disunat kan bang AI KTP. Aduh, turun dulu dah bang ya. Kau disapa kagak jelas, diminta open cam kagak mau juga. Aduh. Ayo, Bang AI KTP, naiklah sebentar gitu ya. Ayo, spill sunatnya bentar. Maksudnya bukan spill burungnya bukan, tapi spill pakai apa sekarang gitu. pakai apa? Sarung atau seperti apa gitu. Udah saya tangkap tuh, mau nggak dia naik? Mau nggak Bang Alkitab nih? Gak mau naik beliau. Aduh, gak mau kayaknya. Udah diundang nih. Mau sebentar kita spill sebentar ya teman-teman ya. Aduh. Halo bang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rasanya? Spill dulu lah, spill dulu. Ya. Kemarin itu sempat dibius Ustaz, jadi aman. Dibius jadi nggak rasa. Awalnya takut. Waktu saya live itu kan, lagi di teman-teman itu pada nakutin semua Ustaz. Wah bahaya. Itu pakai celana atau pakai sarung tuh? Saat ini lagi pakai celana atau pakai sarung bang? Nggak pakai Ustaz. Pakai celana pendek masih? Sarung pendek. Oh sarung pendek. Gak apa-apa bang, seminggu aja ya. Seminggu aja itu nanti beres juga. Dia kalau makin bengkak makin cepat sembuh itu. Ya, Aduh. Amin.